Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dikasih Kristus. Tuhan Yesus yang baik, Dia sudah memimpin kita di bulan ke-10 tahun ini. Dan saya percaya Dia akan pimpin kita terus sampai kita menyelesaikan panggilannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, tema bulan lalu masih ingat? Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Sejak semula Allah memang menciptakan manusia untuk menjadi kesenangannya, untuk menjadi objek kasihnya. Karena kasih itu saudaraku mesti mendapatkan ruang untuk menerima kasihnya, mengasihi dan dikasihi. Nah, Allah belum pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuan kasihnya, saudaraku. Bulan September berlalu kita masuk topik yang baru. Kita akan berbicara tentang kekudusan, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kekudusan, saudaraku, juga kita dapatkan ketika kita terus berpaling kepada diri Allah. Ketika kita senantiasa hidup karena Dia. Ketika kita menjalani persekutuan dengan hadiratnya, saudaraku, kita mengalami penyucian dari waktu ke waktu. Saudaraku, di waktu yang lampau sejak kita sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan telah menyelamatkan kita. Siapa di sini yang sudah terima Yesus dan dibaptis boleh angkat tangan? Nah, saudara yang sudah angkat tangan tersebut ya, engkau telah menerima status pengudusan Allah. Dulu kita milik dunia ini, kita milik diri kita, tapi sejak kita percaya kepada Kristus dan mempersembahkan hidup kita kepada Dia, kita menjadi miliknya. Kita dipindahkan Allah dari dunia, dari kerajaan gelap ke dalam kerajaannya. Inilah status kekudusan kita. Kita punya status kudus. Kita orang kudus di mata Allah karena Yesus yang tinggal di hati kita. Status saudaraku ya. Kita orang kudus karena status Kristus yang telah menjadi pemilik kita, saudaraku, dan Dia tinggal di hati kita. Nah, yang kita mau bicarakan, saudaraku, ternyata di dalam kekristenan bukan Tuhan gak ingin cuman status. Tuhan ingin mendapatkan gereja pemenang, gereja yang unggul, gereja yang mencerminkan, mengekspresikan dirinya. Jadi tidak hanya dirinya yang mengekspresikan, tapi tubuhnya, gereja Tuhan di muka bumi ini harus memancarkan, mengekspresikan Dia, saudaraku. Nah, itu dimulai dengan Dia tinggal di hati kita, kita punya status kudus. Tetapi gak berhenti sampai sana ternyata. Ternyata Allah ingin kita masuk, saudaraku, ya kalau tadi namanya justification, kita akan mengalami proses pengudusan seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Inilah yang disebut sanctification, proses pengudusan setiap hari sampai akhirnya kita diubahkan serupa dengan Kristus, kita dimuliakan, glorification. Jadi ingat saudaraku, kita tidak membicarakan status, kita sudah lewat. Kita sedang membicarakan dari status ini menuju sampai kita berjumpa Tuhan. Inilah yang mau kita bicarakan selama bulan Oktober, saudaraku. Statusnya kita adalah orang kudus. Katakan, saudara adalah orang kudus. Tapi jangan cuma status. Karena kalau di medsos status mesti diupdate ya. Iya, kalau di medsos status mesti diupdate kan. Saudaraku, tetapi saudaraku, kenapa kita harus terus bertumbuh, saudaraku? Karena kita akan tinggal di dalam kekekalan, saudaraku. Nanti kita akan uraikan, saudaraku. Ya, banyak orang berpikir kekudusan adalah hasil otomatis setelah bertobat kita sudah plek-ketiplek, sudah kudus serupa Kristus. Tidak, saudaraku. Kita punya status, dimampukan, punya potensi. Tetapi kita harus menjalani prosesnya sampai kita diubahkan olehnya. Sama seperti begini, saudaraku. Allah memanggil Abraham. Abraham, kamu akan saya berikan tanah perjanjian. Lihat, saudaraku. Tapi apakah Abraham tetap tinggal di Ur Kasdim, di Irak Selatan? Enggak, dia harus berangkat meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke Mesopotamia, lalu pergi ke tanah perjanjian, lalu ke Mesir, saudaraku, lalu balik lagi ke tanah perjanjian. Padahal dia sudah dijanjikan.
Apakah Abraham akan mendapatkan tanah perjanjian kalau dia tidak melangkah keluar? Tidak, saudaraku. Karena iman tanpa perbuatan. Jadi iman, tanda orang beriman itu dia bertindak dengan apa yang dia yakini. Jadi saudaraku, itu Abraham. Dan pada fakta sejarahnya saudaraku, Abraham memperoleh tanah perjanjian itu adalah ketika Yakub bersama ke-12 suku Israel tersebut, saudaraku, bagaimana mendapatkannya? Tiba-tiba masuk langsung dapat, saudaraku, tanah yang permai penuh susu madu dan sebagainya. Enggak. Pada kenyataan mereka harus masuk. Pertama menyeberang sungai Yordan. Betul? Ketemu suku ini berperang, ketemu suku ini berperang, ketemu suku. Harus mengerjakan apa yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga dengan kekudusan kita, saudaraku. Ya, bahkan di hari tuanya Yosua, saudaraku, masih banyak daerah-daerah yang belum direbut. Ini menjadi peringatan bagi kita, saudaraku. Kita harus maju terus melangkah merebut apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Jadi Abraham menjalaninya, bangsa Israel bahkan merebut untuk mendapatkannya. Jadi saudaraku, kekudusan dan damai bukanlah sebuah hasil yang otomatis kebetulan kita dapatkan. Tetapi hasil pengejaran yang terus menerus secara konsisten seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Saudaraku, seorang pelari dalam lomba, saudaraku, akankah dia mencapai garis finish dengan jalan santai seorang pelari? Enggak, dia harus fokus garis finish. Dia harus berupaya sekuat tenaga secepat-cepatnya. Dia tidak santai-santai, saudaraku, dalam merebut kemenangannya untuk mencapai finish. Demikian juga dengan orang Kristen yang sejati, dia tidak akan santai-santai untuk mendapatkan kekudusannya. Tetapi dia membayar harga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu secara konsisten sampai dia mendapatkan yang penuh. Karena itu kita akan berbicara tentang the pursuit of holiness. Mengejar kekudusan. Mari kita lihat ayatnya dalam Ibrani 12:14. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Klik. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas tahtamu kekal selama-lamanya. Kami umat-Mu datang merendahkan hati kami, Tuhan. Kuduskan hidup kami. Kuduskan Tuhan. Supaya kami boleh terus memandang Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Sucikan juga hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan berita tentang firman-Mu. Berita tentang pribadi-Mu, Tuhan. Supaya hamba layak menjadi saluran anugerah bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dalam teksnya saudaraku, kalau kita baca, saudaraku, nanti kita akan lihat. Kejarlah damai itu, kejarlah kekudusan itu. Itu maknanya, saudaraku. Kita akan mulaikan dulu, saudaraku. Kesenangan orang Kristen apa, saudaraku? Apa kesenangan orang Kristen? Setelah kita diselamatkan, kesenangan orang Kristen itu adalah dia suka membahas, membagikan, membicarakan hal-hal seperti Yesus sudah mengampuni saya. Saya punya jaminan hidup kekal di sorga. Tidak salah, tepat. Karena itu apa yang Allah sudah kerjakan untuk kita. Amin. Kita suka membicarakan Tuhan sudah mengampuni semua dosa saya, menanggung kutuk saya, penyakit saya. Kita suka membicarakan bahwa Allah mengirimkan Roh Kudus untuk saya bisa hidup kudus. Kita sedang membicarakan tentang bahwa Allah mengasihi dan menerima kita tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan memang benar, menurut doktrin kitab Roma, saudaraku, bahwa kasih karunia itu, saudaraku, kita terima tanpa Allah memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara perhatikan, kalau Allah memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia, maka tidak ada satupun yang selamat. Termasuk Rasul Paulus.
Karena Rasul Paulus di waktu yang lampau bertanggung jawab terhadap kematian dan kesulitan banyak umat Tuhan di waktu yang lampau. Sebelum dia menjadi Paulus, dia Saulus yang menganiaya jemaat. Musa pun gak masuk surga saudaraku kalau dia diperhitungkan pelanggarannya karena dia pernah membunuh saudaraku. Abraham pun demikian, berdosa saudaraku, berbohong saudaraku tentang istrinya. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu saudaraku Allah menyelamatkan kita itu dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, tetapi Allah memperhitungkan ketaatan Kristus yang telah menghapus dosa dunia ini. Nah, kita senang membicarakan itu saudaraku. Tetapi yang mau kita bicarakan saudaraku khotbah pada hari ini bukan tentang porsi bagian Tuhan. Ternyata selain porsi bagian Tuhan, ada juga porsi bagian kita. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi anak gampangan. Tetapi Allah ingin kita menjadi anak Tuhan pemenang. Menjadi anak Tuhan yang bisa mengekspresikan Kristus yang tinggal dalam diri kita. Yang bisa mengekspresikan pemerintahan kedaulatan Allah yang absolut itu di muka bumi ini melalui gerejanya. Dan karena itu saudaraku penting kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengerjakan iman kita, yang mengerjakan tanggung jawab kita. Kita saudaraku lebih senang untuk menyerahkan kepada Allah ketika seharusnya kita bertindak taat. Ketaatan itu bagian kita saudaraku, bukan bagian Allah. Bagian Allah mengampuni, bagian kita taat. Kita hanya suka untuk memohon kemenangan kepada Tuhan. Ketika saatnya kita harus menyangkal diri. Ketika harusnya saatnya kita saudaraku meresponi firman, melakukan firman-Nya. Kita tidak paham membedakan apa yang Allah sudah sediakan versus tanggung jawab kita secara pribadi untuk mengejar kekudusan. Nah, kita mau bahas ini saudaraku. Tentang tanggung jawab kita secara pribadi untuk meraih kekudusan. Dari Ibrani 12:14 ini saudaraku ada dua tekanan saudaraku yang mesti dicapai. Dua-duanya kita akan dapatkan karena Roh Kudus. Yang pertama damai, eirene saudaraku. Bukan hanya tanpa konflik. Tetapi rekonsiliasi aktif kepada semua orang. Hubungan suami istri, bapak anak, ipar, teman di kantor, dalam pelayanan kepada semua orang. Supaya kita menjadi orang yang membawa damai kepada komunitas. Kepada kota dan bangsa kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, pekerjaan eirene atau damai ini saudaraku, kita akan kerjakan seumur hidup kita saudaraku. Di waktu yang lampau kita sudah menang, puji Tuhan. Hari ini apakah sudah menang? Kalau belum menang, bangkitlah, lakukanlah saudaraku. Karena Tuhan akan menolong saudara, engkau jadi pemenang. Esok-esok bagaimana? Engkau akan lebih menang lagi. Karena Roh Kudus akan menyertai saudara, amin. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama itu. Lalu kedua saudaraku, tentang kekudusan, hagiasmos saudaraku. Ini bicara tentang proses pengudusan. Ingat status udah saudaraku. Sekarang kita bicara dari status kepada proses sampai kita diubahkan serupa Kristus. Ini hidup yang dipisahkan bagi Allah. Kenapa saudaraku hidup kita harus dipisahkan bagi Allah? Karena Allah ingin membentuk kita supaya kita selalu memandang Dia. Supaya kita mendengarkan perkataan-perkataannya. Supaya kita melakukan semua kualitas sifat karakternya saudaraku. Sehingga kita bisa mewakili Allah di muka bumi ini saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ini bukan kesempurnaan moral mutlak. Tetapi bicara arah hidup yang ditaati oleh ketaatan dan kemurnian. Arahnya dulu saudaraku. Arahnya ditandai oleh ketaatan dan kemurnian. Penulis Ibrani memakai hagiasmos ini bukan dalam arti posisi status, tapi proses etis yang harus terus dikejar saudaraku. Jadi kita sudah melihat menurut teks penulis saudaraku, kita harus mengejarnya. Karena kalau kita tidak mengejarnya, kita tidak akan menerimanya, kita tidak akan mendapatkannya. Itu konsekuensi logisnya saudaraku ya. Nah sekarang kita mau coba eksposisi sedikit saudaraku. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Menurut kata Yunaninya saudaraku, diokete saudaraku ya.
Nah itu bentuk gramatikalnya itu bahasa Yunaninya imperatif, present aktif. Jadi sebuah kegiatan yang terus menerus konsisten saudaraku. Dan gak selesai-selesai. Terus kita kerjakan. Dulu udah menang, besok mesti menang. Udah menang, mesti menang. Terus saudaraku. Imperatif yang gak selesai saudaraku. Jadi Allah ingin kita konsisten terus maju bersamanya. Jadi artinya supaya kita mengejar terus dan berusaha dengan tekun. Ini menurut teks aslinya saudaraku ya. Jadi kata mengejar mengandung dua pemikiran. Yang pertama kita simpulkan dibutuhkan sebuah usaha dan kerajinan. Jadi ke orang-orang yang males, yang gak rajin saudaraku gak akan dapat. Ini hanya untuk orang yang berusaha dan rajin saudaraku. Loh berarti kita hidup bukan oleh anugerah ya. Jangan ditabrak-tabrakin saudaraku. Ingat kembali statusnya oleh anugerahnya kita sudah diselamatkan, kita orang kudus. Kita gak membicarakan ini. Kita membicarakan ini sudah selesai oleh karya Yesus. Allah sedang ingin berbicara kepada kita tentang bagaimana bagian porsi tanggung jawab kita. Dibutuhkan upaya yang terus menerus dengan penuh kerajinan. Makanya kita perlu berkomunitas supaya didoakan, supaya dinasehati, supaya diingatkan. Sehingga kita tekun. Jadi kita hidup bukan untuk menunggu jadwal penjemputan. Entahkah kematian, entahkah pengangkatan. Bukan saudaraku. Kita hidup untuk menyelesaikan apa yang Allah sudah tetapkan di awal. Supaya kita alami di muka bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan itu yang pertama. Lalu yang kedua, tugas ini harus dilakukan seumur hidup kita. Ingat, seumur hidup kita Bapak Ibu. Bukan cuma sekali-sekali. Seumur hidup kita. Ya, oke baik. Kita lanjutkan, saya mau coba kutip saudaraku. Pernyataan dari Dr. Jerry Bridges. Tidak seorang pun dapat memperoleh kekudusan jika Allah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Dan tak seorang pun dapat memperolehnya jika ia tidak berusaha untuk mengerjakan bagiannya. Jadi tak seorang pun saudaraku akan memperoleh kekudusan jika Allah tidak bekerja di dalamnya. Semua karena Roh Kudus. Dan tak seorang pun dapat memperolehnya jika dia tidak mengerjakan apa yang menjadi porsi tanggung jawabnya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi entahkah di sini dua-duanya Roh Kudus mutlak kita perlukan. Makanya kita perlu intimacy with God, saudaraku. Amin. Ketika kita intimasi dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan kita alami dan kita akan terus merespon Tuhan dengan benar, saudaraku. Slide berikutnya. Karya Roh Kudus dalam mengubah kita agar semakin serupa dengan Kristus, ini disebut pengudusan. Ini bagian atas, saudaraku. Jadi karya Roh Kudus. Lalu kita perhatikan saudaraku, yang kedua yang di bawah, keterlibatan kita dan kerjasama kita dengan Roh Kudus lagi dalam karyanya, itulah yang disebut mengejar kekudusan. Kita henti sejenak saudaraku. Saya minta saudara renungkan dulu dua pengertian ayat ini supaya kita lebih paham saudaraku ya. Semua karena Roh Kudus. Semua karena Dia yang bekerja, Roh Kudus. Mengubah kita, inilah pengudusan. Tapi keterlibatan kita dengan Roh Kudus, itulah yang disebut namanya mengejar kekudusan. Dan ini yang mau kita bahas saudaraku, mengejar kekudusan. Amin saudaraku. Kenapa harus mengejar kekudusan saudaraku? Karena Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Siapa di sini yang pernah melihat Allah, angkat tangan? Cuma satu orang loh yang pernah lihat Allah. Satu ruangan ini gak pernah lihat Allah. Kalau kita gak pernah lihat Allah, yang kita ngelihat adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesusahan kita, kegagalan kita. Siapa di sini yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, angkat tangan? Wah. Saudara pikir pertolongan itu kebetulan? Itu tandanya engkau sudah bisa melihat Tuhan. Ketika saatnya kita harus membuat keputusan misalnya.
Misalnya waktu sekolah dulu, ketika lagi sekolah, nggak tahu jawabannya, udah mikir keras, udah belajar, udah begadang. Tapi pas lagi ujian saudaraku, kok nggak ingat-ingat jawabannya ya, lupa gitu ya. Lalu kita mulai marah-marah dengan diri kita sendiri, kental banget nih otak. Mungkin gitu saudaraku ya, kok udah dihafal-hafal lupa juga nih. Lalu akhirnya kan mesti usaha ya enggak. Lalu saudara mulai melihat, konsentrasi dulu, lalu lihat kiri kanan, oh guru nggak ngelihat. Kayaknya dia ngalami banget kayaknya. Itu bukan dia, itu saya, saudaraku. Saya di waktu yang lampau. Lalu saya ngelihat yang lain juga kagak tahu jawabannya. Tapi sok pura-pura wibawa seolah-olah udah tahu jawabannya. Padahal dia kagak tahu juga, cuman dia diem gitu saudaraku. Sehingga seolah-olah kayaknya dia benar gitu. Padahal dia kagak tahu juga. Lama-lama akhirnya mulai lihat mata mulai bergerak. Badan gak bergerak tapi mata bisa belok saudaraku. Dan akhirnya tibalah anugerah itu. Kelihatanlah jawabannya oleh karena CCTV jarak jauh bisa memantau. Jawaban tetangga. Nah ketika kita mengambil keputusan saudaraku untuk menyontek. Kita tahu ada Allah. Tapi kita sengaja memilih ego kita. Karena kita malu takut ulangan kita jelek. Ada Tuhan gak di situ? Ada. Tapi kita lebih memilih tidak taat. Kita sudah melihat Tuhan loh di situ. Sudah. Cuman kita memilih tidak taat. Kita lebih memilih melawannya. Lalu bisa juga begini saudaraku. Saudara memilih tidak mau nyontek walaupun nilainya jelek. Tidak memuliakan Tuhan juga saudaraku. Tapi setidak-tidaknya tidak salah dua kali saudaraku ya. Udah nilainya jelek saudaraku. Lalu karakternya gak benar saudaraku. Saudara memilih salah satu aja. Milih karakternya baik tapi nilainya gak terlalu baik. Kenapa engkau bisa memilih gitu? Karena engkau melihat Tuhan. Engkau melihat bahwa mata Allah menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Engkau tahu Allah hadir di mana-mana, memenuhi ruang dan waktu. Engkau melihat Tuhan. Siapa yang pernah doa sakit disembuhkan? Kesembuhan itu datang dari mana? Dari semesta? Enggak. Dari Yesus Kristus, tabib agung kita. Saya sudah melihat di TikTok udah boleh banyak orang berbicara tentang kesembuhan oleh semesta. Saudara tahu semesta itu? Itu ilah zaman saudaraku. Itu bukan firman Allah. Saya juga sudah mendengar saudaraku pendeta-pendeta saudaraku yang berbicara tentang semesta-semesta. Saudaraku, kenapa kita menetapkan tentang pengakuan iman rasuli? Karena itulah doktrin kita saudaraku. Itulah apa yang kita yakin menurut Alkitab saudaraku. Bahwa kita menyembah Allah Tritunggal itu yang esa saudaraku. Yang namanya Yesus Kristus. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Kita mengenal Allah, bisa melihat Allah saudaraku setiap hari sebenarnya. Pernah ketika saudara punya pengalaman di jalan raya. Tuhan meluputkan saudara dari kecelakaan pernah? Apakah itu terjadi kebetulan? Engkau sedang melihat tangan Tuhan. Yang tidak kelihatan. Meluputkan saudara, engkau sudah melihat Tuhan. Jadi jangan bilang gak pernah lihat Tuhan. Memang kita gak melihat Tuhan seperti si muka kotak ini saudaraku. Kayak melihat TikTok saudaraku, maaf saya sebut. Tapi kita melihat kehadirannya. Ketika engkau hening sejenak, engkau merasakan damai kehangatannya itu memeluk dirimu. Siapa yang sering merasakan itu? Ketika engkau saat teduh. Engkau sudah mengalaminya saudaraku. Memang dia roh saudaraku. Tapi dia benar-benar lebih nyata daripada saya yang suaranya terdengar kini. Yang terlihat depan mata saudara. Kenapa saya katakan dia lebih nyata? Karena sebelum saya ada, dia sudah ada. Saya nanti kelak tidak ada saudaraku, dia tetap ada. Dia lebih nyata daripada saya yang terlihat. Tapi dia roh saudaraku. Engkau bisa mengalaminya, merasakannya. Bahkan engkau mempercayai perkataannya. Karena engkau sudah melihatnya. Baik saudaraku, jadi melihat Tuhan itu berarti mengalami hadirat dan kemuliaannya baik di bumi maupun dalam kekekalan.
Pertanyaannya, apakah saya sedang mengejar kekudusan atau hanya puas menjadi hidup baik-baik saja? Aku puas nggak mencuri, nggak berzina, nggak membunuh. Kita menjadi puas hanya seperti itu. Jangan saudaraku, kita harus maju lagi mengejar kekudusannya. Karena itulah panggilan Allah bagi setiap kita saudaraku. Karena Allah itu kudus. Jangan kan Allah yang kudus. Saudaraku, ngomong-ngomong saudara, saya pernah duduk di sebuah apartemen saudaraku, tinggi, apartemen tinggi. Saya ada di sebuah lift saudaraku bersama seseorang imam nih, saya ngegibah sedikit di mimbar. Bukan jemaat abah loh, bukan. Dia masuk bau bebe saudaraku. Parfum premium lewat kebunuh semuanya saudaraku. Pernah punya pengalaman kayak begitu? Beberapa orang bisa tahu oe-oe loh saudaraku, tapi saya tahan napas ya saudaraku, saya tahan napas. Cuman kalau liftnya lantai 30 saudaraku, seberapa tahan nahan napas. Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya tahan napas saudaraku. Tapi tetap gak tahan saudaraku. Akhirnya begitu keluar lift saudaraku, keluar lift. Keluarlah kata-kata itu, ngalapang be portibion. Emang kamu ngerti arti itu? Udah lega lah dunia ini saudara, itu bahasa Batak saudara. Ngalapang be portibion, saya ngomong kayak gitu. Mabok saya di ruangan itu gak kuat. Saudaraku, itu saya yang terbatas, yang gak sempurna. Saya merasa tidak nyaman di sana. Apalagi Allah yang murni, yang kudus, tidak ada campuran. Nanti kita lihat ayatnya. Dia tidak mentolerir kehadiran dosa. Dia tidak mentolerir, tidak mengkompromikan, tidak mengizinkan kecemaran atau hal-hal yang tidak najis di sekitarnya saudaraku. Karena dia Allah yang kudus. Oke, saya lanjutkan dulu. Kekudusan Allah itu saudaraku mempunyai standar yang tinggi dan sempurna. Perhatikan, kekudusan Allah itu mempunyai standar yang tinggi sekali dan sempurna. Tetapi Allah ingin saudara dan saya mencapai standar yang tinggi dan sempurna itu. Dan tidak kurang dari itu. Kenapa Allah tidak menurunkan standar kekudusannya saudaraku? Karena Allah itu kudus. Begitu dia menurunkan standar kekudusannya, dia bukan Allah. Dia tidak bisa saudaraku menurunkan kualitas standar kekudusannya. Karena itu menyangkali keberadaannya saudaraku. Karena dia Allah yang kudus. Makanya saudaraku ketika Yesaya berjumpa dengan Allah. Dia berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Celakalah aku orang yang najis bibir. Kenapa dia mengatakan kudus, kudus, kudus begitu saudaraku? Padahal Yesaya tidak sedang melakukan dosa. Dia sedang beribadah kepada Allah. Tetapi karena kekudusan Allah sedemikian ajaib, agung dan mulianya. Sehingga dia langsung melihat terangnya itu menyingkapkan kekotoran sang nabi tersebut. Sehingga dia berkata, kudus, kudus, kudus. Celakalah aku yang najis bibir ini. Dia Allah yang kudus saudaraku. Jadi Allah tidak pernah menurunkan standar kekudusannya. Tapi Allah ingin saudara bisa mencapainya. Berarti dari ayat ini saudaraku kita akan tahu bahwa saudara akan bisa mencapai standar itu. Yang sempurna itu. Dan itu kehendak Allah. Dan kalau kehendak Allah, Allah gak pernah gagal. Saudara akan mendapatkannya itu. 1 Petrus 1 ayat 15-16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin saudara semua kita kudus. Dan saudara akan bisa kudus. Karena ini kehendak Allah. Karena Allah yang bekerja dalam kita. Kita akan kudus saudaraku. Serupa seperti Kristus. Tapi bagaimana itu bisa terjadi saudaraku? Saudara mau tahu caranya bagaimana?
Coba siapa yang mau tahu? Angkat tangan yang mau. Soalnya cuma mau doang tapi gak mau tahu ya saudaraku ya. Cuma mau kudus tapi ingat tadi definisi awalnya kita harus menginginkannya, mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Haus, konsisten, terus menerus. Ini supaya saudara bawa pulang, take away saudaraku ya. Efesus 4, 21-24 kita baca firman Tuhan sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, saudaraku. Saudara, tidak sulit saudaraku, tetapi perlu konsisten, perlu kesetiaan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup kudus, saudaraku. Yang pertama, menurut ayat tersebut, hendaklah kita menanggalkan manusia lama. Apa sih maksudnya menanggalkan manusia lama? Menanggalkan kebiasaan lama kita yang suka berdosa. Habit kita yang menyukai dosa. Habit kita yang mau kita sendiri. Itu harus kita tanggalkan saudaraku. Dengan menyangkal ego kita. Menyangkal. Itu menanggal manusia lama itu menyangkal ego kita. Yesus sudah memberikan contoh saudaraku. Ketika dia berdoa di Getsemani, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun janganlah kehendakku, kehendakmu jadilah. Yesus menyangkal dirinya. Dia lebih memilih untuk mentaati Bapa daripada untuk menghindari penderitaan salib. Jadi saudara tahu caranya ini. Seumur hidup kita perlu menyangkal ego kita. Kita harus menyangkal kebiasaan lama kita yang suka menikmati kesenangan dosa saudaraku. Itu yang pertama saudaraku ya. Contoh lagi berikutnya saudaraku, mari kita lihat tentang Yesus. Ketika dia dikhianati, dia dipukuli saudaraku, lalu ditelanjangi, lalu ditinggalkan sendirian di atas kayu salib, di mahkota duri, dipaku saudaraku. Sudah begitu lemah, sudah begitu sengsara, masih saja ada olok-olok di bawah salib tersebut berkata, kalau engkau memang anak Allah, biarlah engkau selamatkan dirimu, supaya kami percaya bahwa engkau anak Allah. Lihat saudaraku. Siapa yang ngomong itu saudaraku? Yang ngomong itu adalah kita orang-orang berdosa. Yang terwakili oleh penghujat-penghujat di bawah kayu salib tersebut saudaraku. Tapi apa respon Yesus pada waktu itu? Apakah dia berkata, malaikat, malaikat, sambar ini semuanya ini. Saya pernah baca di Alkitab dalam satu peperangan saudaraku. Ini bangsa Asyur saudaraku. Dalam sekali peperangan mati 185.000 orang. Karena malaikat bekerja membunuh mereka semua karena melawan Allah. Kalau Allah mau saudaraku 185.000 saudaraku. Itu cuma malaikat loh. Belum Allah turun langsung saudaraku. Kalau Allah turun langsung nafasnya membinasakan semua ketidakkudusan saudaraku dalam hidup manusia saudaraku. Jadi pada waktu itu Yesus bisa melakukan itu, tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memilih menyangkal egonya, menyangkal dirinya, supaya kasih Bapa sampai kepada para penghujat, pengkhianat, orang-orang yang jahat itu, saudaraku. Jadi kita melihat di sini bagaimana praktik hidup kudus. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama adalah menyangkal kebiasaan dosa, menyangkal ego kita. Lalu yang kedua saudaraku, bagaimana mempraktikkan hidup kudus menurut ayat tadi? Kita perlu mengenakan manusia baru. Apa sih mengenakan manusia baru? Intimacy with God. Saudara sudah mempraktikkan intim dengan Tuhan? Sebab sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Salah pakai ayat saudaraku. Oh sekarang kan temanya tentang kekudusan.
Jadi intimacy with God tinggalin aja. Enggak saudaraku. Kita nggak akan bisa kudus tanpa kita bisa bersekutu dengan Dia saudaraku. Kita harus intim dengan Tuhan, akrab, bergaul karib dengan Allah saudaraku. Sehingga saudaraku, Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan menguduskan kita, mentahirkan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari saudaraku. Setiap hari. Nah saudaraku ini kasih Tuhan. Intimacy with God saudaraku hanya dimungkinkan ketika kita hidup kudus juga. Allah mengasihi kita. Amin. Tapi Dia membenci dosa. Dia tidak mentolerir kehadiran dosa dalam hidup kita. Karena itulah Dia datang untuk menyelesaikan itu saudaraku. Setelah Dia menyelesaikan, Dia memanggil kita tinggal dalam hubungan kasih. Tinggal di hadiratnya, tinggal bergaul karib, bersekutu dengan Dia. Saudaraku, setiap hari saudaraku bukanlah waktu untuk menunggu hari kematian tiba. Setiap hari adalah hari untuk kita intim dengan Allah. Karena ada begitu banyak berita dari Tuhan yang akan mengisi kehidupan kita. Sehingga hidup kita berkemenangan, sukacita dan bahagia. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang gak bahagia saudaraku karena dia tidak hidup intim dengan Tuhan. Itu aja jawabannya. Karena dunia tidak bisa memberikan apa yang Allah punya saudaraku. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan itu miliknya saudaraku. Karena dirinya lah yang mulia itu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Jika kekudusan adalah hal dasar dalam kekristenan, mengapa kita tidak sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari? Saudara tahu kenapa? Maaf saudaraku ya, saya banyak berbicara hal yang sangat dasar, yang fondasi banget saudaraku. Jadi begini saudaraku, kenapa kekudusan itu bukan hal dasar kekristenan yang sering kita alami? Karena begini, ketika kita mengalami persoalan atau jatuh dalam dosa, sikap kita terhadap dosa itu sangat berpusatkan pada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Kita lebih peduli, Tuhan tolong saya supaya tidak kalah di dalam dosa, iri hati atau kemarahan. Saudara lebih peduli engkau bisa menang terhadap kualitas karaktermu dibandingkan dengan bahwa keberdosaan, kejatuhanmu itu telah merusak hubungan persekutuanmu dengan Allah. Engkau lebih peduli ini, gue penting gue menang Tuhan. Gue punya kualitas karakter. Seharusnya kita harus lebih ini saudaraku. Bahwa kejatuhan kita, respon tidak benar kita terhadap situasi saudaraku. Membuat persekutuan kita menjadi renggang sama Tuhan. Kalau kita bisa memandang ini saudaraku. Kita akan diubahkan dari hari ke hari. Kita akan serupa dengan Kristus. Karena kita lebih mempedulikan Allah. Daripada mempedulikan diri kita. Dan Yeremia 17 ayat 5 masih ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Ketika dia berpaling kepada Allah, dia ada potensi, ada harapan, ada kasih karunia. Allah berbicara kepadanya, Allah menyalurkan anugerahnya, dan semuanya kita dapat responi dan kita diubahkan padanya. Tapi kalau kita selalu beresponin terhadap situasi, oh Tuhan kenapa saya gak bisa menang atas dosa ngutang misalnya. Oh Tuhan kenapa saya gak bisa menang atas dosa iri hati. Oh Tuhan kenapa saya gak bisa menang atas doa menghakimi. Engkau hanya peduli dirimu. Engkau hanya peduli tentang kemenanganmu terhadap kualitas karaktermu yang belum menang. Gak ada harapan dalam diri manusia. Harapan itu hanya di dalam diri Allah. Katakan amin. Ketika kita berharap kepada Dia saudaraku, pertolongan Tuhan akan bersama kita. Kita menjadi Kristen pemenang saudaraku. Kita menjadi orang yang kudus di matanya saudaraku. Karena Kristus yang kita perhidupkan. Dia memang sudah tinggal sebagai status dalam diri kita. Tapi kala kita memperhidupkan Dia dalam aktivitas keseharian kita, dalam kita mengambil keputusan, kita sedang diubahkan oleh Tuhan serupa seperti Kristus. Punya kesenangan untuk Bapa saudaraku. Seperti Kristus. Kristus sangat suka untuk mentaati Bapanya. Dia bangun pagi-pagi benar. Dia mengosongkan istilahnya, mengosongkan kegiatannya supaya dia selalu bersendirian dengan Bapanya. Mendengarkan apa yang Bapanya mau saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi implikasi etis rohaninya begini saudaraku.
Pengejaran kekudusan adalah tanda iman sejati. Orang Kristen yang sejati dia harus mengejar kekudusan. Kalau dia tidak mengejar kekudusan, imannya belum sejati. Berarti dia masih menikmati dosa, dia masih menikmati dan dia belum punya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan menampakkan kerinduan yang serupa dengan Kristus. Kekudusan bukanlah syarat keselamatan, tapi bukti dari keselamatan. Kalau engkau berkata, aku sudah selamat, aku punya jaminan hidup keselamatan, pasti hidupmu benar, hidupmu kudus. Tapi kalau engkau tidak mengejar kekudusan, jangan-jangan engkau sedang dalam kubangan. Dan engkau sedang terikat. Datanglah ke komunitas supaya dilayani, didoakan. Saudaraku, hidup damai adalah ekspresi dari kasih Kristus. Gereja yang tidak hidup dalam perdamaian telah kehilangan kesaksian Injil. Kekudusan membuka mata rohani untuk melihat Allah. Semakin hidup seorang dipisahkan bagi Allah, semakin ia peka terhadap hadirat dan kehendaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mesti menyimpulkan karena waktunya sudah habis. Kesimpulannya dari khotbah hari ini adalah kekudusan bukan pilihan atau opsional, tetapi itulah identitas sejati kita. Karena Allah kudus, kita menyembah Allah yang kudus, kita pun harus diubahkan menjadi orang-orang yang kudus. Itulah identitas sejati kita. Bukan gelar doktor teologi, master teologi, sekolah teologi. Bukan, saudaraku. Kekudusan. Karena kita menyembah Allah yang kudus, kita pasti diubahkan. Kedua, saudaraku, damai dan kekudusan adalah dua sisi mata uang kehidupan baru dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan kita sudah diselamatkan, kita adalah orang benar, iman sejati kita, selalu buahnya kelihatan kita hidup dalam kekudusan dan hidup damai dengan semua orang, saudaraku. Ketiga, tanpa keduanya iman hanya tinggal nama tanpa kuasa. Dan yang keempat, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Dengan kekudusan kita mencerminkan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Dengan kekudusan kita mengekspresikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya kembali mengulangi ilustrasi yang pernah dulu saya sampaikan, tapi saya ingatkan karena mungkin saudara sudah lupa, sebagian juga belum dengar. Di tahun 1600-an hiduplah seorang, dia hanya seorang OB, seorang juru masak di seminari hamba-hamba Tuhan. Pekerjaannya sederhana, simple. Gak diperhitungkan orang, gak dilihat orang. Tapi dia tidak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Ini yang membedakan dia dengan siapapun. Namanya Brother Lawrence. Dia berdoa begini. Tuhan, atas panci-panci, sendok dan garpu, beri saya hati yang kudus Tuhan, karena saya tukang masak di tempat ini Tuhan. Tuhan, atas dandang-dandang dan panci, beri saya hati yang kudus, karena saya Tuhan hamba di tempat ini. Banyak orang naik mimbar tanpa menuntut hati yang kudus. Banyak orang memimpin worship penyembahan, saudaraku, hidup dalam kecemaran. Tapi untuk mengerjakan pekerjaan sepele, dia menuntut standar yang sangat tinggi. Karena pengenalannya akan Allah, karena persekutuannya dengan Tuhan, saudaraku. Segala-galanya. Dia tidak mengejar kekayaan, dia tidak mengejar kemewahan, dia tidak mengejar popularitas. Dia mengejar yang kudus. Sehingga tulisan buku-bukunya tidak dicetak dengan gelar doktor teologi, bahkan nyaris tidak didapatkan. Tetapi semua orang yang membaca bukunya, hidupnya diubah oleh Tuhan. Seperti Charles Haddon Spurgeon, menjadi tokoh kebangunan rohani di Inggris. Seperti Watchman Nee yang ada di daratan Tiongkok, saudaraku.
Jesse Penn Lewis, hamba-hamba Tuhan. Itu orang-orang yang memimpin luar biasa. Terinspirasi hidupnya karena ada seorang OB di rumah retreat saudaraku. Yang setia mengasihi Tuhan. Yang menuntut kualitas standar yang tinggi. Beri aku hati yang kudus Tuhan. Karena aku hamba. Aku seorang hamba, beri aku hati yang kudus. Mari kita berdoa. Datanglah kepada Tuhan karena Dia sudah menantikan saat ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya memuaskan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah, kami persembahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah membeli hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Lalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan. Ambillah hidup kami, supaya kami boleh menjadi alat kesukaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi berbicaralah terus kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Karena perkataan-Mu adalah roh yang menghidupkan. Kami hanya bisa serupa Kristus karena karya Roh Kudus, karena karya firman-Mu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan dan engkau ingin meresponi Tuhan, maukah engkau meletakkan tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, saya ingin mengejar kekudusan seumur hidup saya karena Engkau Allah yang kudus. Letakkanlah tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk saudara semua. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, supaya kami punya hobi, kesenangan yang baru, yaitu mengejar kekudusan, supaya pada hasil akhirnya kami boleh intim dengan Tuhan. Tuhan, buka Tuhan cakrawala iman kami, sehingga kami bisa memandang kekudusan-Mu, dan kami mengejar kekudusan-Mu dengan segenap hati kami seumur hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya setiap hari kami perhidupkan firman-Mu.
Kami menjadi orang-orang yang mengejar kekudusan-Mu siang dan malam. Sampai Engkau menyelesaikan semua karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur.